밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Dia Kumala Putri, NPM 221020248 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, akan mempresentasikan mata kuliah fikih mawaris yang berjudul Kewarisan dalam Kandungan Anak Zina dan Anak Lian. Baik, materi yang pertama yaitu kewarisan anak zina. Anak hasil zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut walad ghairu syar'i, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut ab ghairu syar'i. Nah, anak ghairu syar'i ini atau anak zina ini tadi tidak ada hubungan darah dengan ab ghairu syar'i menurut hukum karena tidak ada hubungan waris mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris mewarisi. Lalu yang kedua ada kewarisan anak dalam kandungan. Dalam membahas manusia dalam kedudukannya sebagai mukallaf atau subjek hukum, ilmu fikih mengklasifikasi seorang itu memiliki dua kecakapan yang dalam terminologi fikihnya berupa ahliyah, ialah ahliyat alda atau kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum, dan ahliyat al-wujub atau kecakapan dalam berhak. Kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum atau ahliyah al-ada ada dua. Yang pertama ada ahliyah al-adal kamilah atau sempurna dalam kecakapan bertindak hukum, dan yang kedua ada ahliyah al-adal naqisoh, tidak sempurna dalam kecakapan bertindak hukum. Lalu ada materi kewarisan li'an. Pembagian waris anak li'an tergantung pada hukum waris Islam yang berlaku di mazhab atau negara tertentu. Namun secara umum dalam pembagian kewarisan anak li'an akan memiliki hak waris yang sama dengan anak sah lainnya. Dalam keadaan di mana anak li'an merupakan satu-satunya anak, biasanya ia berhak menerima setengah dari harta waris ayahnya. Namun jika terdapat anak-anak lain, bagian warisnya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Lalu dari penjelasan, dapat disimpulkan bahwa kewarisan dalam hukum Islam, anak yang belum lahir memiliki hak waris terhadap harta pusaka jika lahir dalam keadaan hidup. Anak dalam kandungan memiliki hak atas warisan jika kelahirannya berhasil dan dalam kondisi hidup. Untuk anak hasil zina, hukum warisnya agak berbeda di beberapa mazhab hukum Islam. Mayoritas mazhab menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologinya, tetapi mereka masih memiliki hak atas nafkah dan pemeliharaan. Lalu sementara dalam kasus lian atau ketika suami menuduh istrinya berzina, anak yang dilahirkan sebelum atau dalam masa iddah lian dianggap sebagai anak sah dari suami tersebut, meskipun kemungkinan biologisnya masih dipertanyakan. Sekian presentasi dari saya, sekurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.